Kemudian dibahas bahwa Pramono ini adalah calon kompromis tiga kubu Megawati, kubu Presiden Jokowi, dan kubu Presiden terpilih Prabowo. Saya tuh nggak percaya dari awal bahwa Bu Mega itu setuju sama Anies, ya. Orang-orang kepercayaan Bu Mega, termasuk Ganjar, Ahok, pasti nggak mau Anies. Ganjar, even Ganjar. Yep. Kalau menurut saya tuh sebetulnya karena itu kan tadi harus 3 yang menerima, Megawati, Prabowo, dan Jokowi ya. Nah kalau menurut saya institusinya maksudnya. Iya. Nggak, tapi dia kan kalau dalam term politik tuh disebut orang yang paling diterima, most acceptable, karena negatif ratingnya belum ada. Belum ada gitu loh. Tapi meskipun sekarang udah ada. Udah mulai karena ya. Oke, welcome to Total Politik. Dan acara ini paling berbahagia acara ini dia. Betul. The Editor's Talks. The Editor's Talks. Iya, di acara ini kalian relatively bisa mengelit dari tudingan podcastnya oligarki. Betul. Karena ini adalah acara kita yang paling oposisi. Iya. Bukan orangnya yang oposisi, tapi kontennya. Kontennya. Iya, karena aspirasinya karena oposisi. jurnalis kan tugasnya kita itu. mengkritisi kebijakan, Betul. bukan orang. Betul. Iya. Ya misalnya kita mengkritisi Pak Jokowi ya kan. Ya habis begitu nanti 20 Oktober ya kita bisa ngopi sama Pak Jokowi meskipun dia udah nggak berkuasa. Karena yang kita kritik adalah kebijakan, bukan orangnya. Bukan Kalau orangnya. Rokai bilang tubuh politiknya yang saya kritik gitu. Oh, gitu ya? Bukan tubuh biologisnya. Kata Rokai. Yang satu omongan Rokai yang kita prediksi dan itu terjadi apa nih coba? Apa guna saya buat bangsa ini? Saya membawa emas dari Paris. Oh, iya. Sementara Pak Jokowi mengeluarkan emas. Sama kan? Jokowi membawa emas ke sana, saya membawa emas Sebetulnya kembali. acara As predicted. ini kenapa bebas oligarki? Judul yang tepat untuk acara ini adalah acara membuli Budi dan Ari. Itu rhyme ya. Rhyme ya. Membuli Budi dan Ari. Wah, artinya membuli Menkominfo. ya. Tapi gini Mbak, kalau Tapi gue pengen ngomentarin rambut lu dulu, Ri. Lu di antara semua episode yang gue hadir di sini, Paling hari paten. ini potongan rambut lu paling paten. Waduh. mantap. Jadi bagus gitu. Karena baru ini disapa, habis dari ya. salon ya? baru disapa Pak ini Prabowo apa? kemarin di acara PAN. Oh gitu. Binyometer meningkat nih kan. Habis disapa Pak Prabowo sama dibilang sama Bang Zulhas Ya. Ya, punya PAN. menyapa ini yang punya PAN luar biasa. Jangan-jangan dibayarin Bang Zulhas ikut klinik Turki. Izin ya. Izin nih ya. Saya klarifikasi nih. Ya kan? Di acara itu saya diundang pun enggak sama Bang Zulhas. Iya kan? Tapi Ya nggak perlu undangan lah, ordal masa Ordal diundang. masa diundang. Nah, itu juga Ordal katanya. diundang. Itu bahasanya Bang Zulhas tuh. Ordal. Sama kayak waktu itu gue ngobrol sama yang punya The Dharma Wangsa Hotel. Oh, Dia tanya, menurut kamu apa yang aneh dari hotel ini? Apa ya? luar biasa ya Apa ya? mainannya. Nggak tahu ya apa ya? Nggak, di acara investment forum itu kan ada, ini kenalin nih. iya. Apa ya? Apa? Gitu. Hotel ini nggak ada papan namanya. Nggak ada kan hotel Dharma Wangsa atau apa gitu, nggak ada. Kenapa? Karena ini rumah. Kalau lu masuk ke rumah lu, emang lu ada tulisannya? Ya, tapi kan masuk ke rumah juga emang ngebayarnya ini ada- nggak semahal ini itu. Hotel Ya. Dharma Wangsa sponsor di Enggak, episode enggak, ini. Tapi Kita ngomong bisa. hotel itu ya, Nggak tahu. aku ingat cerita ini beneran nih. Jadi ada petinggi besar dari Boleh Citibank, juga tuh. dari Amerika sana datang ke Citibank, ya sama Citibank ditaruhlah di hotel situ kan. Nah hotel ini kan namanya hotel butik, yang setiap karyawannya harus kenal nama setiap tamu. Besoknya dia minta pindah, karena dia bingung kemana-mana. Halo Mister Oh, gitu. semua sampai tukang kebun gitu. Justru malah dia pengennya low profile ini ya. Iya, Itu dia kalau- pengen low itu kayak profile. kalau naik business class di pesawat ya. Iya, harus Jadi kenal. kayak diapalin. Iya. Itu kenal. bahaya juga kalau Budi ke dunia malam kan nama malamnya Alex dia. Iya, kadang Indra, kadang Lukman. Iya. Ada kawannya Budi. Nama malam sama siang sama Patrick. Bukan kawan dong, Abang lu. Nah, itu ada cerita tentang Dahlan Iskan. Dulu kawan-kawan dia
kalau sedang nyamar nama itu ke dunia malam, mereka sengaja bawa kartunya Dahlan Iskan. Jadi kalau main kanan, kasih kartunya kasihan. Tapi inilah Ya ada kawan gua cerita, jadi dia pergi ke dunia malam salaman kan sama apalah penghuni dunia malam kan, kenalan. Iya. Terus itu lebih tua katanya. Berarti udah sering ke sana. Ditit ya nama itu ya. Namanya Ditit, tolong nama Ditit. Mungkin itu mungkin followernya di Twitter. Nggak usah Victor juga. Mungkin follower di Twitter. Nama Ditit pengagum gak apa-apa. kali. Tuanya biarin. menarik lah ya politik kita. Tapi kalau Adit nggak bisa ya, dia Nggak bisa menghina. dia. Susah dia ya. Susah. Dia namanya Alex Mas Budi juga dipanggil. Iya. Lah, BHM juga kalau ke tempat itu nggak bisa. Bambang, enggak kayaknya BHM namanya. Iya. Tapi ya kemarin yang sempat rame nih soal DKI lagi-lagi ya, karena Mbak Uni ini Agak males deh gue ngomongin DKI. salah satu tokoh yang dibawa orang kemana-mana, udah Siapa? dikonfirmasi oleh Uni Lubis. Siapa? Ibu nih. Ibu Uni. Ibu Iya. Uni. Orang yang katanya mengetahui dan berbicara sama Mas Pramono Anung di detik-detik menjelang pencalonan ini katanya. Sempat kena prank juga atau Iya, saya kali ini saya mengaku kena prank ya, dan lumayan malu sih saya ke redaksi IDN Times karena sebetulnya waktu itu aku masih di Amerika kan, tengah malam gitu, tanggal 26 itu saya kontak Mas Pram justru untuk konfirmasi apakah betul akan mencalonkan PDIP akan mencalonkan Anies dan Rano Karno. Dan itu dibenarkan, dia bilang nanti jam itu saya WhatsApp-nya jam 10.47 tanggal 26 Agustus. Dia bilang ya nanti akan diumumkan jam 13 Mbak gitu kan. Terus kita sempat teleponan sebentar. Saya waktu itu tanya berarti udah selesai ya urusan di PDIP, concern soal penerimaan dari grassroots PDIP. Karena kan sebelumnya saya telepon beberapa tokoh PDIP lah. Dan mereka mengakui bahwa secara elektabilitas itu Anies Baswedan tuh paling tinggi. Jadi tapi concern mereka adalah soal penerimaan di grassroots PDIP gitu ya. Jadi mereka, waktu itu saya tanya sama Mas Pramono, jadi udah beres ya soal itu. Oh kan ada Rano Karno katanya. Jadi Rano Karno kan kader PDIP, dia juga sangat dikenal. Jadi maksudnya nggak ada masalah Mbak gitu kan. Tapi ini grassroots bukan di DKI dong ya, karena DPD DKI kan ngusulin. Iya, maksudnya gini, DPD DKI udah ngusulin, tapi elit PDIP masih concern soal itu. Iya. elit DPD gitu. Elit juga DPP, kan ya. elit Iya. DPP ya. DPP bukan DPD. Yang saya telepon memang elit DPP, ada 3 orang. Nah udah kan, jadi saya bilang sama IDN Times, ini apa namanya udah oke nih jam 1 akan diumumkan gitu kan. Tahu-tahu Benar, jam 1 diumumin. Iya, tapi enggak, waktu itu belum diumumin. Jadi Ya. Tapi yang diundang Dika sama Hendy. sekitar 20 ya nggak jadi ya, ditunda. Terus abis itu kemudian ternyata Pramono sama Rano Karno ya. Yang selama ini terus berkorespondensi sama Mbak Uni kan. Salah satu yang berkorespondensi ya. Tapi Salah kan satu. waktu dia ngomong sama Uni, dia sendiri belum tahu dia akan dimajukan kan? Kalau saya nggak mau bilang dia sendiri belum tahu ya. Karena dia kan ngakunya dia kaget. memang dia mengaku kaget segala macam. Gini lah. Ini gue suka ini. Saya ini kan saya kenal sama Mas Pramono Anung lama ya. Mungkin lebih dari 20 tahun lah. Saya rasa hampir sejak saya jadi wartawan, karena dulu Mas Pramono Anung itu kan pebisnis ya. Pebisnis sebelum kemudian masuk politik. Jadi Lintas pada partai saat ya. di bisnis itu saya Aktivis udah juga. kenal ya. Nah, TB. tapi memang saya akhirnya ngelihatnya ini memang jangankan gue ya, anggota partai yang kayak Masinton yang udah nge-tweet kemana-mana, maksudnya orang-orang PDIP aja kayak kena prank kan. Tapi apakah Pramono Anung tahu? Nggak tahu. Last minute, saya itu membiasakan menyisakan 50%
buat semua politisi saya menyisakan 50% ruang di mana saya nggak bisa sepenuhnya mengatakan iya gitu. Ya. Jadi nggak mungkin Gede jadi ya, saya ruangnya gede. saya Dan tidak apalagi kalau saya dengar tadi ngomongnya, kecuali ngomongnya nggak persis gitu ya. Kan waktu ditanya apa Anies benar, dia bilang ya nanti jam 13 akan diumumkan. Enggak, pakai dia, Pakai dia nyebut menyebutkan Anies dan karena kan pertanyaan saya berikutnya adalah berarti udah nggak ada masalah dong soal penerimaan di akar rumput, dan kemudian dia menjawab bahwa Ada Rano. ada Rano Karno. Ya make sense ya. Jadi ya udah oke lah ya. Sebelumnya kan kita juga tim juga dan saya ngecek ke pihak Anies Baswedan, everything nampaknya oke, tapi ya udah. Saya pikir Uni Lubis bukan satu-satunya yang kena prank, tapi bahkan anggota elit partai politik di PDIP juga udah banyak yang mengatakan Anies, Rano Karno, Anies ternyata berubah. Tetapi harusnya, jadi tadi saya kenal lama sama Mas Pramono Anung, tetapi juga saya nggak bisa bilang bahwa saya 100% tahu apa yang ada di kepalanya Pramono Anung tentunya, karena justru karena Mas Pramono Anung ini seorang politisi andal, ya. Politisi andal sangat berpengalaman. Dia tahu nih kalau ketemu Uni Lubis nih yang bisa gue ceritain yang ini. Kalau ketemu Mas BHM yang gue ceritain yang ini gitu. Kerongkongan emas ya, Mbak. Ya, jadi ya dia tahu bahwa apa yang diharapkan kalau Uni Lubis ketemu dia udah tahu nih Uni Lubis pengen tahu apa nih dari saya ekspektasi. Tapi langsung dia cerita. Daripada gitu. kita berteori, kita nolkan aja, kontak aja Mas Pram. Tanya aja waktu bilang begitu dia udah tahu nggak dia jadi gubernur. Dia udah diwawancara sama Edi Antams juga pada hari kedua ya, tanggal 29 Agustus. Seperti itu ya itu. Nah, jadi dia udah tahu waktu itu kalau menurut Uni. Iya. Waktu ditanya itu, dia udah tahu dia calon gubernur. Dia akan selalu mengatakan dia tidak taau. Harus konsisten mengatakan bahwa dia tidak tahu. Caimin aja itu kan RUU bisa pilkada bilang nggak tahu. Bisa kan? dicek. Enggak gini. Saya tidak pernah. Kalau sekarang kita telepon juga dia harus konsisten dong. Dia ngomong di Najwa seperti itu, dia ngomong Sebenarnya kan penugasan. gampang, kita nanyanya nggak langsung gitu. Kita nanya dipanggil Bu Mega dan disampaikan dia jadi calon itu kapan? Tahu nggak jawabannya, Mas? Apa? Saya tidak tahu. Udah lupa ya. Aku nggak mikir. Saya tidak tapi tahu. sebetulnya ya ini Dan gini. saya tidak pernah diberitahu. Tapi kan sebenarnya gini, pilkada ini, apalagi pilkada Jakarta, soal misalnya waktu itu yang Erlangga Hartarto harus mundur dari ketua umum karena kasus, kemudian yang soal last minute Anies Baswedan nggak jadi digantikan oleh Pramono Anung karena kasus, bahkan kemudian dibahas bahwa Pramono ini adalah calon kompromis tiga kubu Megawati, kubu Presiden Jokowi, dan kubu Presiden terpilih Prabowo. Karena dia ini adalah orang yang tadi saking berpengalaman dalam politiknya, ya, hampir nggak punya musuh politik. Resistensi rendah. Ya, resistensi rendah. Pada saat Bu Mas Mega, bahkan dia jembatan kemana-mana kan. Bu Mega bermusuhan dengan Presiden SBY, Mas Pramono satu-satunya yang bisa diterima dan berkomunikasi dengan Presiden SBY. Ketika Bu Mega dan membayangkan posisi Mas Pram pada saat ada masalah antara Presiden Jokowi dengan Bu Mega, pasti susah banget. Kursi panas banget tuh kursinya Mas Pram dalam 1 tahun terakhir ya. Karena kan dia memang ditugasin untuk menjembatani komunikasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dan sejauh ini berhasil sampai kemudian negara api menyerang ya kan. Kalau kata anak Twitter, sampai negara api menyerang ya. Nah, so far tapi dia tetap bisa di situ ya, tidak diganggu gugat, tetap ya. Bayangin Pramono Anung mesti dijelasin negara api itu apa dong. Ini istilahnya anak Twitter. Selalu ikut dalam ring satunya Presiden Jokowi yang tentu ada rahasia-rahasia yang tidak ingin diketahui. Artinya kan dia memposisikan untuk memang benar-benar menjaga kalau omongannya Pak Jokowi nggak dibocorin ke Bu Mega, omongan Bu Mega nggak dibocorin ke Pak Jokowi ya. Dua-duanya half truth ya yang dikasih tahu. Iya gitu kan. Jadi
Jadi luar biasa dia. Nah, tapi sama kubu Prabowo Subianto pun dia dihormati, ya, dia direspek. Bahkan dia menjadi salah satu behind the scene yang saya dengar menjadi salah satu yang menjembatani komunikasi antara kubunya kubunya Presiden Jokowi dengan kubunya Prabowo menjelang yang urusan mau cawapres segala macam. Enggak, dulu Jokowi yang sama jelas Prabowo. yang itu. Enggak, dia yang jelas waktu konsep itu perjanjian apa di Batu tulis. Batu tulis kan dia kan yang draft itu. Jokowi sama Prabowo apa relevansinya dengan Mas Pram? Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan bisa hotline langsung kan harusnya, dan Pak Prabowo adalah menterinya. Itu Pak kan baru Jokowi. belakangan sesudah Gibran menjadi ini. Tapi kan sebelumnya kan nggak hotline dong. Semuanya komunikasi kan ada yang lewat Pratikno. Emang menteri-menteri atau siapa ngomong langsung sama Prabowo untuk ini soal pentingnya sekretaris soal kabinet ini, ya, karena dia yang kan? mengkonsolidasi Ya, dan mengatur jadi organisasi kabinet. Nah, makanya sebetulnya ketika saya menyebut bahwa ini adalah secara akal sehat, common sense, ini adalah calon yang diterima, ya. Banyak tentu Mas Pramono nggak akan mau menerima istilah wah ini adalah calon yang diminta oleh Presiden Jokowi kepada Ibu Mega, dan karena diminta kemudian ada ancaman-ancaman, enggak, pasti dia nggak akan mau menerima argumentasi Walaupun ini. faktanya begitu, itu nggak akan Ya, itu nggak terucapkan, nggak tapi akan mungkin terucapkan. faktanya Ya. mungkin kayak Tapi begitu yang kan. Kalau penting- headline kalau- majalah Tempo gini, cawe-cawe Jokowi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Nah, DKI gue mau Jakarta. ngomong kayak gitu. Jadi karena dianggap sebetulnya Mas Pram ini adalah Enggak, tokoh sebetulnya, yang di- nah, sebetulnya konstruksi besarnya itu yang soal ada sprindik apalah soal omongan itu di balik layar dan partai semuanya nggak ngaku. Ya. Tapi konstruksi besarnya yang nggak bisa dibantah itu adalah bahwa ada pihak-pihak yang punya kepentingan yang sama, mencegah Anies mendapatkan tiket untuk Pilkada DKI sekarang, sehingga dia tidak punya platform resmi untuk kemudian bisa di 2029. Dan pihak-pihak itu, saya tuh nggak percaya dari awal bahwa Bu Mega itu setuju sama Anies, ya. Orang-orang kepercayaan Bu Mega, termasuk Ganjar, Ahok, pasti nggak mau Anies. Ganjar, even Ganjar. Yep. Ganjar kan bikin statement, dia ngomongnya bukannya nggak Anies, tapi harus kader. Ah, itu kan sama aja bukan? Oh iya. Ya Berarti kan? ini Itu ada- terbuka. Ini berarti ini keinginan makelar dari dalam aja ada Anies ini. Jadi DPD lah itu. jadi Bu Mega nggak Perih tapi agak bener tuh. ya. Iya kan? Bu Mega nggak Ada srek. makelar aja, Presiden makelar Jokowi udah nggak usah ditanya, nggak srek. Presiden terpilih Prabowo juga pasti menganggap Anies berbahaya untuk 2029. Anies ya. berapa nilainya jadi cagup Pak? 11 dari 100 katanya. Nah, jadi minimal ya. Jadi ini konstruksi nggak penting tuh yang di belakang yang soal sprindik apa suaminya Ada Puan logik lah, yang apa bertemu gitu. ya. Ada termasuk kesepakatan Mbak, yang bertemu. Mbak, ini kita soal Ahok nih. Misalnya gini. Setelah Pilkada DKI 2017 terungkap di beberapa data yang saya lihat, data internal dan banyak survei yang tidak dipublis adalah Ahok itu adalah cagup yang paling banyak dipilih oleh konstituen PDI. Jadi Sangat make sense. hampir nggak ada cagup di Indonesia, Ya. kepala daerah di Indonesia yang tingkat penerimaannya di internal konstituen PDI melebihi Ahok Ya. gitu. Iya, masalahnya kan PDIP aja sekarang kan tidak nomor 1 di Iya, DKI. nggak yang ya kan? 2017 nih Iya, gitu kan. Apakah faktor Ahok di dalam konteks ini nih menjadi penentu nggak menurut Mbak Uni dalam konteks ini kalau bicara akar rumput kan? Iya. Nggak, jadi Kecenderungan akar rumputnya kan kayak begini gitu. pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Karena buat PDIP gini lah, PDIP kan berhadapan dengan Kimplas. Ya. Artinya yang paling diandalkan untuk mendukung calon dari PDIP ya PDIP dulu sebelum Ya. berharap dari pihak yang lain. Tapi jangan salah juga, ada juga ketegangan karena Ahok ini dulu kan sebagian besar Ahoker yang tadinya di PDIP pindah ke PSI kan. Ya, kan? jadi hubungannya apa? Enggak, maksud saya jadi kalau yang data tadi PDIP itu Enggak, ini konstituen Ahoker. PDI aja konstituen. Ya. Jadi nggak setelah 2017. Ya. Nggak ada Setelah split ticket PSI. vote, Mas. Enggak. Setelah ada PSI. Nggak, Jadi jadi- nggak ada split ticket vote misalnya. Nggak, pilkada, misalnya gini. Jangan-jangan pendukungnya PKS misalnya PKS masih ke itu Iya, ke iya, Anies sama seperti dibanding- PKS Iya, nih. yang ke Anies gitu. Ya, Tapi sekarang- saya sebenarnya sekarang- pengen lihat denger ini analisisnya Uni dengan pernyataannya Pram
bahwa ketika dia lapor ke Jokowi, dia yang diminta maju, terus katanya Jokowi tertawa terbahak-bahak. Apa tuh maknanya tuh? Bisa ada dua ya, bisa ada dua. Menurut saya yang pertama itu adalah Jokowi senang bahwa Pram yang diusulkan, bukan karena Anies, dia tahu bahwa kalau Pram menang misalnya, Jakarta itu nggak akan diganggu, juga, ya. dia juga aman. Pramono nggak akan mengkhianati Jokowi, ya. Itu yang makanya dia senang ya, bukan Anies. Yang kedua, saya juga nggak kaget loh kalau kemudian dalam hari-hari ke depan kita akan melihat bahwa diam-diam sebenarnya Presiden Jokowi itu akan ngasih kartunya di Pramono Anung justru Ketimbang Ridwan Kamil. Ah ini menarik karena cuaca belakangan Mas Bambang dari awal pencalonan kan kecurigaannya suspiciousnya udah ada. Tapi cuaca belakangan kan termasuk pengakuan Pak Pram sendiri di beberapa media bahwa ada beberapa tokoh besar di Kimples, ada ketua umum partai yang bilang Pram, waduh kalau lu dari awal ya, lu kayak gua kan bisa masuk ke sana dan ya. ini makin terkonfirmasi di mana-mana gitu. Ya. Apakah ini kecenderungan cuacanya menuju kalau kesana? saya ngelihat bahwa nasib RK? sosok Pramono Anung itu adalah sosok yang menjadi penghubung, networknya luar biasa ke semua partai politik ya. Ya mungkin dibandingkan dengan Pak Pratikno yang notabene bukan politisi, semua partai politik kalau misalnya mau menyampaikan concernnya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan Mas Pramono Anung pada saat dia di istana. Karena bisa pakai bahasa orang politik. Betul, Kan? jadi udah tahu lah. Nyambung. Ya gini lah, makanya yang tadi saya cerita, saya baru duduk aja Mas Pram udah nggak perlu lagi nunggu saya nanya gitu. Dia udah tahu apa yang kita mau karena ya. dia ngelihat konteksnya kapan gue minta waktu untuk ketemu, yang lagi rame apa. Dia langsung cerita gitu, jadi gue nggak perlu bertanya, dia udah langsung menjawab gitu kan. Nah saya rasa itu adalah model komunikasi dia juga dengan dengan pihak lain termasuk politisi, karena lebih gampang nyambungnya. Pertanyaan besarnya kenapa kalau memang cuacanya agak berubah ke sini, kenapa cuaca kekuasaan ini lebih nyaman ke Pak Pram, bukan ke RK yang notabene 100% ada di bagian koalisi. Kalau menurut saya tuh sebetulnya karena itu kan tadi harus 3 yang menerima Megawati, Prabowo, dan Jokowi ya. Nah kalau menurut saya setuju bahwa itu Pram itu memenuhi ketiga ininya untuk alasan yang sebetulnya nggak persis sama, ya kan? Kalau Mega menyelesaikan masalah soal ini kader, ya kan? Itu jadi plus 2029 selesai. mungkin Pram akan running sebagai capres. Ya. Nah kalau dari sisi Jokowi, ya kalau bukan Emil, Ridwan Kamil, dia ini teman gua juga, teman ya kan? Gua dan gini loh, Mas Pram tuh cerita banyak behind the scene, bagaimana benar-benar dalam situasi krisis itu dia memberikan input yang baik buat Jokowi. Nah kalau buat Prabowo kan sebetulnya nggak happy banget dengan Ridwan Kamil ini. Dia kan dengan Golkar kan Gerindranya ada unsur persaingan juga gitu ya. Sibling rivalry. Jadi kalau menurut saya buat Prabowo ini dengan sibling rivalry Golkar dengan Gerindra, pasti anak buahnya yang Gerindra itu lebih mendukung Pram ketimbang mendukung Ridwan Kamil. Ini logik akal sehatnya. Dan ini bukan logik, ini fakta bahwa Pramono Anung komunikasinya dengan Prabowo bagus. Dan gini juga bukan Mbak Uni dan Mas BAM. Ini menunjukkan bahwa dalam pertarungan ini antara Ridwan Kamil yang merupakan tokoh daerah melawan Mas Pram yang merupakan elit nasional. Kalau menurut aku yang lebih sederhana, terang dan lebih difahami gampang. Ridwan Kamil ini kena prank Jokowi. Sama seperti Ganjar dulu. Berpotensi kena prank Jokowi. Berpotensi. Tapi apakah Bu Mega dan PDI yang mungkin di sana masih ada Mas Hasto, masih ada Adian, masih ada Bang Deddy yang selama ini memang secara terbuka keras pada Jokowi dan junto Prabowo mungkin ya, itu nggak jadi obstacle untuk mewujudkan tadi Pram mendapatkan dukungan politik dan non politik lah dari kekuasaan Jokowi dan Prabowo. Gini lah, kalau buat PDIP tuh sekarang kan sangat pragmatis, siapapun saya rasa. Yang penting calon gue menang di Jakarta. Bahwa secara diam-diam tacitly kemudian tidak diganggu, belum tentu ya gini, mendukung mungkin enggak secara terbuka ya, tapi bahwa tidak diganggu itu kan sama aja
ya kan? Sama kita pernah ngomong di sini kan, netral misalnya aja. bahwa nggak Jembatan didata, lah, jembatan. ya, nggak, terus kemudian misalnya digelontorin bansos untuk menentang yang sini dimodalin dengan penggelontoran bansos. Jadi memang nggak perlu mendukung, tapi bahwa dia tidak ditentang itu udah sangat membantu. Jadi buat kekuasaan ini mau yang menang siapapun mereka oke aja. Ya, jadi Jakarta ini antara Ridwan Winner Kamil, takes all ya. antara Ridwan Kamil atau Pram yang menang, ya nggak salah kalau orang mengatakan bahwa yang siapapun yang menang di antara dua itu ya, itu menguntungkan bagi Jokowi pasca 20 Oktober gitu ya. Nah, ini juga memperlihatkan juga bahwa kalau menurut saya itu Mbak, bahwa pertemanan dalam politik itu lebih tinggi daripada Betul. Elektabilitas. tanda tangan formal partai politiknya. Betul. Ini mau sumbernya dari Kalau mana? ngomong gitu. elektabilitas, masalahnya kan Pram nggak pernah Nggak pernah. disurvei. Iya, ini Karena namanya partai. belum ada. Tapi gitu. dia Dukungan kan institusinya maksudnya. iya. nggak, tapi dia kan kalau dalam term politik tuh disebut orang yang paling diterima, most Iya. acceptable, karena negatif ratingnya belum ada. Belum ada gitu loh. iya. Tapi meskipun sekarang udah ada, Udah mulai karena ya. netizen membuka tweet-tweet lamanya, Ya, baik itu baru Ridwan mulai. Kamil, Pram, dan bahwa kelompoknya Anies Baswedan kan juga mengatakan bagaimanapun pendukungnya ya, Pram ini adalah bagian dari enabler rezim Jokowi karena dia adalah PDIP, apalagi dia sebagai sekretaris kabinet, ya dia enabler, dan karena itu dia diidentikan sebagai orangnya Mulyono atau orangnya Jokowi gitu. Itu kan juga Ya, udah mulai, tinggal sekarang. Tapi jangan salah loh, tapi kan pendukungnya Anies ini kemarin di Pilpres di DKI nggak menang juga. Kalah. Ya kan? Ya Tapi kalah gede, tipis lah tapi dari. gede, Mas. Ya. Tapi tipis ya gede sih, tapi kalah tipis kan sama Prabowo. Iya. Tapi ya kalau masalah tweet lama itu ya menurut gua karena kayaknya itu di tweet ketika situasi Lagi asik ya. situasi netizen nggak menganggap semua kehidupannya ini ideologi kan. Iya. Tapi gini Kalau ya, sekarang kan udah jadi ideologi. Sekarang udah minum jadi air wokism putih kan. Udah Iya. kayak udah wokis. Nggak, Minum air terus putih gini ya, ideologi gue kan pakai ngeliat- baju putih ideologi sekarang kan. gue ngelihat tweet-tweet ini ya, apalagi yang nuansanya cabul-cabul ya. Aduh, gue ini kan follow mereka berdua sejak awal ya. Gue tuh sampai kaget, mereka ternyata pernah nge-tweet kayak begitu, nggak pernah nyangka gue. Iya. Yang Dan Knowing pada them. masa itu mungkin nggak seperti sekarang Tapi kan. aku nggak pernah suasananya. baca tweet itu pada saat itu Yang bersih dibuat cuma gitu Mas ya. Anies, yang bersih cuma Mas Anies. Karena lebih ke susah bercanda ya. Dan review makalah-makalah isinya kan. Iya. Dibikin quotes-quotes. Emang serius ya, Emang serius ya? Emang serius. Wah, dan dia kalau nge-tweet apa bisa dimarahin istri lah. Hah? Mas Anies. Iya. Mas Anies apa Pak SBY? Kok Pak SBY? Pak SBY ulang tahun loh hari ini. Iya, 75. Selamat ulang tahun nih mesti Pak SBY ini. Apa lu kenapa tiba-tiba ada Pak SBY di omongan lu? Karena ulang tahun ya. Karena Pak SBY kan dulu sama Bu Ani kan bersama-sama terus saling mendampingi. Ya udah, Seperti nggak- AHY dengan Anissa. Seperti lah AHY ya. dan Anissa. Iya, boleh. Inspirasi. Pak Jokowi dan Bu Iriana. Iya, boleh. Ya boro-boro. Selalu ada pertimbangan. Saya kebetulan kenal keluarga Pak Anies ya. Jangankan yang masalah yang katakan kalau bahasa sekarangnya dibilang apa ya, politically not correct ya. Iya. Not correct. Orang dia kan anaknya aja ke mall aja dimarahin kan. Iya. Saya Mas Anies. Anies dianggap ya, terlalu menjadi kapitalisme gitu. Kalau jalan-jalan jangan ke mall lah. Gitu. Mungkin ke Blok M Square boleh lah ya karena Mungkin takutnya kalau ke mall, ke Anies juga nggak ke mall ya. Takutnya. Jadi tren Twitter hari ini itu udah lebih dulu Udah dulu dari zaman dulu. diilhami Diantisipasi. oleh keluarga Pak Anies. Ya, jadi keluarga Dia lebih maju berapa tahun Progresif. daripada correctness-nya lebih tinggi. ya ya. political correctness tuh udah jadi bagian dari kehidupan sehari-harinya keluarga Anies Baswedan lah. Karena udah punya political purpose kan, udah punya political Ya. apa namanya? Kalau Tujuan, politik. objek. Iya, objek. Jadi dia- kalau di Amerika kelompok yang nggak suka sama kelompok ini nyebutnya woke. Iya, woke. wokeism. Wokeism. Ya. Semuanya Walaupun menurut jadi saya ideologi. Pak Anies bukanlah wokeism, tapi Nggak bisa sampai. dituduh Dia begitu. kalau sampai. bener gua agak setuju sama Ari. Memang beliau serius aja apa? Iya. Memang iya. Semua kehidupan tuh udah ideologis bagi Mas In a Anies. way sebenarnya kayak SBY.
Ya. Mirip-mirip SBY. Kan enggak. Dia Itu menjaga maksudku, image publiknya serius. itu dijaga betul gitu loh. Nah, ini Iya. argumen yang gue tunggu dari lu tadi. Gue pengen menyamakan itu tapi karena Beham tadi bilang istrinya, gue pengen masukin Pak SBY di situ. Karena dan kebetulan Pak SBY ulang tahun hari ini. Iya, enggak gini. Ini benar nih argumennya nih. Gue tadi mau gitu. Nah, gue berharap dari lu keluar. Enggak. Gue tadi mau kayak gitu. Tapi BHM masuknya soal istri. Gue bilang, aduh salah nih. Harusnya Pak SBY dengan Mas Anies sama. Nah, gue tadi juga mau komentar itu. Ya. Kira-kira mirip-mirip karena Ya, Pak. cara ngomongnya Ya, semua betul. diatur. Terus Cocok, nggak mau ada Kontroversi. minimal Pak SBY ya. Betul. Anaknya sama menantunya belum tentu, Ya, agak ya. beda. Mas Pak Ahaye SBY itu itu dong. misalnya gini, kan saya sering ikut meliput kunjungan Pak SBY ke luar negeri ya. Acara santainya cuma satu, ke toko buku. Iya. Presiden yang lain enggak, pakai ada acara apa, makan di mana, apa segala macam. Malah Pak Prabowo Atau main volley waktu di Brasil, ingat nggak? Waktu di Brasil, di Rio main gitu. volley, Malah ya kan Pak gitu. Pak Prabowo lebih banyak bahasa-bahasa santainya kan, bisa lu gua Iya. ngomongnya kan. Tapi Pak Prabowo Lu udah jangan lama gitu nggak lu. joget ya. Kalau Pak SBY gimana? I miss the jogetnya. Yang Gemoy. politisi kita yang juga agak mirip menjaga itu adalah Pak Bud ya. Kalau Pak Bud Pres. kan Bang, Coba, iya. coba. Beliau Lu juga cerita. orang yang Lu cerita jaga. terakhir ketemu Pak SBY apa ngomongnya coba? Oh, Nanti Pak SBY muncul di Pesta Pora loh hari Iya. pertama Iya. Nyanyi dan sama siapa hari ya? kedua. sama Tip X ya? Pokoknya datang aja, udah pada beli Percaya belum padaku. tiketnya? Coba Pesta Pora yang punya Mbak Uni ya. Iya. Jadi Enggak, kalau bukan mau saya tiket, yang punya IDN. bos kreator, bagian dari Iya, IDN. kami- Nah, itu. masuk ke acara itu. Kan bosnya itu Mbak Uni yang punya. Minimal dia takut sama Mbak Uni. Iya. Minimal kan minta approval dulu kan. Iya kan? Enggak, Tembusan Uni Lubis check you. Enggak. Gue nggak ngurusin sama sekali. Tapi gue akan nonton. Pelindung. Mbak, Pelindung. by the way, Mbak Uni kan baru dari Amerika Ri, kemarin Ri. Coba lu cerita dulu ke terakhir ketemu Pak SBY. Oh, Korea melenting. Iya. Nonton juga ternyata. Nonton Totpol Korea juga. melenting. Mas Budi, Korea melenting. Kalau Pak Bowo nggak gitu kalau ketemu. Pas ada gini, tapi waktu itu nggak ada. Nggak ada. Apa Lu ya jangan begitu, nanti dia dipanggil, nanti gitu kalau Love language-nya beda-beda. Iya beda. Kalau Pak SBY kan lebih ini. Iya, kemarin ke Amerika. Tapi hari ini gue lihat, gue kan ngucapin selamat ulang tahun buat Pak SBY ya. Iya. Terus gue lihat ada orang juga yang ngucapin, siapa ya, Pak Anies ngucapin juga ya. Tapi hari ini tumben nggak trending topik loh. Padahal kan hari ini ada acara Demokrat juga kan, ulang tahun Demokrat ke 23. Oh iya, bareng ya ulang tahun Pak SBY. Iya dong, kan semuanya 99. 9. Angka keramat. Percaya padaku. Oh Iya, jadi tapi Mas Pram ini akan kami. Mbak kembali lagi ke Mas Pram. Lu mau ngomong SBY apa Mas Pram? Iya sama. Kenapa SBY nunjuk sini, Mas Pram nunjuk sini? Padahal Budi dua-duanya tuh. Ya kan Budi Iya. ini kan lempar dulu nama kan. Lu nanya dulu SBY. Lu kan tadi nanya SBY belum dijawab. Udah, yang udah, Korea gini. penting. Makanya Kembali ke Mas Pram. Mas Bang. Aku Budi. kaget ini Uni bisa datang hari ini. Ini kan ulang tahun ke-75 ya Pak SBY. Mestinya Uni udah di sana diundang nih. Betul. Oh jadi Mbak Uni SBY. Oh. Di Dekat. komen-komen Sama semua banyak. presiden deket ya. Di komen-komen banyak ada yang bilang Anies Baswedan, ada yang bilang SBY, Kan dia sama semua ada yang presiden. bilang Prabowo. Ada yang bilang Pramono. Iya. Tapi berarti itu udah benar. Apa ya lu? Kalau kadang disebut ini, disebut Iya, ini, iya, disebut iya. ini udah benar. Yang bahaya kalau disebut terlalu 02. Iya betul. Kenapa tunjuk gua? Nah, betul. Karena Kalau disapa yang deket kadang-kadang sama Pak ini biarin Prabowo kayak gitu aja. siapa coba? Coba. Di antara kita berempat. Coba yang bisa digini-giniin Siapa? sama Iya, 02 siapa coba? Enggak, lu yang ada videonya mana? Gua nggak ada video. Ada fotonya di IG gua. IG lu apa? Ada yang begini. Ya udah deh, di antara kalian berdua yang lebih 02 siapa? Lebih 02 nih gua. Lebih Prabowo atau lebih iya. Gibran, lebih Gibran. Enggak, kalau Pak Prabowo memang dalam konteks hari ini ya, ketika populisme politik yang makin besar, bahwa kepemimpinan leadership itu melekat dengan
kekuatan personal gitu ya, seperti halnya dulu Pak Jokowi, terus ada Mas Anies yang nggak pernah bergabung partai sampai hari ini, terus ada. Tapi katanya mau bikin partai sekarang katanya. Iya, mudah-mudahan kita doakan, itu adalah pikiran yang lebih maju dari Mas Anies dan itu hal yang perlu diapresiasi. Gitu. Walaupun oleh Caimin jangan deh, udah kapok dia. Iya, aku mau dipanggil ketum. Tapi lucu tuh. Iya, tapi Pak Prabowo dari alternatif yang ada sekarang itu dalam satu hal gue memiliki kesamaan sebenarnya, bahwa pemimpin tuh harus membangun partai politik, harus membangun kekuatan kelembagaan politik, sehingga apa? Sehingga dia bisa diikat oleh nilai-nilai kelembagaannya. Kalau nggak, hampir sama PSI dong, sama Kaisang dong. Kenapa? Kaisang juga punya partai kan? Enggak, Pak Prabowo membangun partai. Ya, dia membangun dari nol. Kayak apa ya? Kaisang kan cuman ditaruh beda di dong, situ gitu. Beda banget. Kayak bumi sama langit. Dan itu. Mas Kaisang adalah tokoh. Nggak, kita mau nanya pendapat dia dong. Ya, gue sekalian menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan beda banget Kaisang sama Prabowo kayak bumi sama langit. Pak Jokowi aja. Udah lupis Prabowo nih abis ini. Nah, abis ini kayak gitu. Pak Ini soal membangun partai betul. ya. Pak Jokowi Soal aja. membangun partai. Pak Jokowi aja, bapaknya Kaisang itu populis. Ya kan, jalurnya jalur populisme Tapi gitu. Sehingga berani melawan partainya sendiri. Tapi Iya, karena berkomitmen untuk berpartai kan. Iya, tapi dia ya itu kata BHM tadi, melawan partainya sendiri. Tapi karena sebenarnya Pak Jokowi masih PDIP nggak sih? udah enggak menurut PDI. Tapi kan belum dicabut kata Secara katanya legal formal mungkin masih. Tapi kan ini secara substantif katanya. Kalau kata Opung Panda, kau ini terlalu lihat administrasi aja. Karena itulah yang kita lihat dalam kecenderungan dunia dengan populisme, bagaimana internal agresor dalam demokrasi itu membajak dalam tanda kutip jalannya demokrasi.